Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji Allah kita, kita akan menyembah Allah kita. Siapkan hati kita yang terbaik untuk kita memuji menyembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur di hadapannya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiap janji-Mu Bapa dalam hidup ini. Oh, kami bersyukur punya Yesus dalam hidup ini. Oh, kiananamo, kiananabase. Haleluya. Oh, Yesus, kami ada karena janji-Mu hari ini ya Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh, setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ini ungkapan syukur kami di hadapan-Mu ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Setiap janji-Mu
Shalom Bapak Ibu, pada saat ini bagian Tuhan Dia akan lakukan bagi kita, yaitu Dia akan berbicara, Dia akan bersuara lewat suara kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami kembali mau dengar firman-Mu. Firman-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan hari ini firman-Mu menjadi kembali kekuatan dalam kehidupan kami di hari-hari akan datang. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam kitab Injil Matius pasal yang terakhir, ada 3 kalimat yang Yesus katakan dan 3 kata yang sangat kita kenal dalam Injil Matius pasal yang terakhir, itulah amanat agung. Berbicara tentang pergilah, baptislah dan ajarlah siapa mereka yang akan pergi dan siapa yang mereka akan dibaptis dan siapa mereka yang akan diajar. Tentunya adalah itu merupakan sebuah tanggung jawab kepada bagi mereka yang telah dipanggil, yang dipilih dan yang setia. Nah, pada saat ini bagaimana kita akan melihat tentang ketika ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang pergi, tentunya ada penuaian jiwa-jiwa di sana. Ada para petobat-petobat baru yang ada di sana. Ada orang-orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan ini kita akan melihat bagaimana kegerakan terjadi di akhir zaman. Sesuatu yang akan terjadi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Di mana ada begitu banyak orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Dan kita harus imani bahwa firman Allah berkata, satu waktu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan ini adalah tanggung jawab, sekali lagi, tanggung jawab kita semua, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, untuk bagaimana kita akan pergi dengan tujuan untuk menuai jiwa-jiwa. Nah, dalam pembahasan kita pada saat ini, kita akan melihat ada 3 hal yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Yaitu ada penuaian jiwa yang besar, dimulai daripada Petrus berkhotbah. Dari dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, dia sekali berkhotbah ada 3.000 jiwa bertobat. Lalu dia terus bertambah dalam pasal yang keempat, di mana ada pasal yang keempat, ayat yang keempat, ada 5.000 orang laki-laki datang kembali untuk bertobat. Dalam pasal yang kelima, kita melihat ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Di situ juga dikatakan ada pertambahan jumlah orang datang menyembah, percaya kepada Tuhan. Lalu dalam pasal yang ke-6, ayat yang kedua dan ayat yang ke-7, bagaimana makin bertambah orang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, pasal yang ke-6, Kisah Para Rasul, sejumlah besar para imam-imam, mereka menyerahkan diri dan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada firman Allah yang disampaikan oleh Petrus dan rekan-rekan. Nah, kita melihat tujuan daripada kita orang-orang yang dipanggil, yang dipilih dan yang setia. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi tujuan panggilan Allah dalam diri kita. Seperti Petrus dipanggil oleh Tuhan, demikian juga kita dipanggil oleh Allah. Dengan satu tujuan, untuk penuaian jiwa-jiwa. Untuk bagaimana membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan Yesus sendiri. Itulah tujuan bagaimana dia memilih dan mengutus dan memerintahkan. Supaya kita pergi dengan tujuan ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, tujuan gereja Tuhan adalah penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Karena firman Allah berkata bahwa betapa pentingnya satu jiwa untuk datang percaya, bertobat, menerima Yesus. Untuk apa kita memiliki seluruh harta di dunia? Untuk apa kita memiliki segala-galanya yang ada di dalam dunia?
kalau jiwa kita binasa. Itu menggambarkan satu jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Bukankah dalam sebuah perumpamaan ada sekian banyak domba, dan ketika satu terhilang, maka gembala domba itu akan mencari satu domba yang terhilang. Saya mau katakan kepada kita bahwa dari nilai dari satu jiwa itu begitu luar biasa. Dan dari satu jiwa inilah maka akan datang jiwa-jiwa untuk terus datang memuji, menyembah Tuhan. Hingga penuaian jiwa-jiwa itu akan terjadi. Bukankah dalam kitab Perjanjian Lama berkata, kaum Kedar dan suku Nebayon satu waktu akan datang menyembah Dia. Dan sekarang inilah bagi saya, iman saya, percaya saya, doa saya kepada Tuhan. Biarlah generasi kita yang terakhir ini adalah generasi yang akan membawa petobat-petobat baru. Untuk menggunakan lutut, untuk menggunakan mulut, datang melutut dan menyembah Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi, yang menyaksikan siaran pada saat ini, mari kita melihat bahwa tujuan Allah yang mulia ini jangan sampai kita sepelekan. Kita harus sadar ini adalah sebuah tanggung jawab yang Dia berikan kepada saudara dan kepada saya. Itulah bagian yang kita telah lihat dalam kisah gereja mula-mula. Bagaimana ada penuaian jiwa-jiwa yang begitu luar biasa. Nah, kita melihat penuaian jiwa-jiwa itu terjadi karena murid-murid mereka sehati dan sepikir. Kalau kita melihat dalam pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-43, Kisah Rasul pasal yang Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Penuaian jiwa-jiwa dari pasal yang ketiga sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 itu tidak terjadi secara otomatis. Tetapi dasarnya para murid-murid Petrus bersama dengan teman-teman, mereka bisa menikmati, mereka bisa membawa petobat-petobat baru untuk datang percaya kepada Yesus lewat firman Allah yang mereka sampaikan. Bagi saya pelajarannya adalah dimulai daripada kesehatian. Ayat yang ke-46, mereka bertekun dengan sehati. Bapak Ibu, kunci utama gereja mula-mula, mereka membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, didasari dengan kesehatan. Yang kedua, didasari dengan ketulusan, motivasi yang tujuan yang murni. Semua yang mereka lakukan, baik sesama para rasul dengan jemaat Tuhan, petobat-petobat baru, mereka bergandengan tangan, sehati, dengan ketulusan, motivasi yang murni. Apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Makanya ketika Tuhan melihat pelayanan yang didasari oleh kebersamaan, kesatuan, dengan ketulusan hati, maka pelayanan itu pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka berdoa, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dan ini juga mengenai daripada kitab Matius. Bagaimana Yesus sendiri berkata, jika 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Katakan amin Bapak Ibu.
Sekali lagi katakan amin. 2-3 orang. Mereka berkumpul, sepakat, berdoa, meminta kepada Bapa. Bapa akan mengabulkan doa-doa orang yang salah. Maka betapa pentingnya pelayanan kita di akhir-akhir ini. Tuhan mau, Yesus mau, Roh Kudus menginginkan bahwa sebuah kebersamaan dalam gereja lokal, dalam sebuah ministry, atau dalam hal apa saja yang ada kaitan dengan pelayanan dalam sebuah gereja lokal, atau dalam satu yayasan, satu ministry, maka marilah kita bergandengan tangan. Ada visi dan misi ke depan yang Tuhan taruh, yang Tuhan titipkan, Tuhan taruh di atas pundak kita. Mari laksanakan itu dengan kesehatian dan dengan sebuah ketulusan hati. Saya percaya dasar daripada sebuah kesehatian dan ketulusan hati akan membawa dampak pelayanan kita yang akan mendatangkan mujizat dan akan mendatangkan para petobat-petobat baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sempat menyaksikan siaran ini, saya mau berkata kepada kita, mari kita jawab doa Yesus. Apa doa Yesus? Dia berkata, Bapa, biarlah mereka sehati dan sepikir. Biarlah mereka satu seperti Engkau dan aku satu. Dalam pelayanan tidak akan melihat kita dari suku mana. Dalam pelayanan tidak akan melihat latar belakang pendidikan kita seperti apa. Tetapi pelayanan yang akan menghasilkan mujizat, yang akan membawa penuaian jiwa-jiwa yang besar adalah pelayanan yang didasari, dilatar belakangi oleh sebuah ketulusan dan kesehatian di dalam sebuah kelompok itu sendiri. Nah, dari mana kesehatian itu? Apa sumber para rasul dan para orang-orang atau petobat baru di saat itu mereka memiliki? Dasar dari mana mereka bisa bersatu? Kita melihat ayat inti kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang keempat, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalimat yang pertama dalam ayat yang keempat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dia berkata, maka penuhlah mereka. Dasar daripada penuaian jiwa di gereja mula-mula, dasar para murid tetap bersatu, sehati, seia, sekata. Dasar ketulusan hati yang dimiliki oleh gereja mula-mula, ternyata kuncinya di ayat yang keempat. Saya terlalu percaya yang bisa membawa murid-murid bersatu, sehati, dan bisa membawa penuaian jiwa-jiwa karena pelayanan yang diurapi oleh Roh Kudus. Pelayanan yang mendatangkan mujizat, pelayanan yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler. Satu orang bertobat, 3.000 jiwa sekali bertobat. Itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang akbar terjadi. Dari mana rahasianya? Rahasianya adalah ketika pelayanan Petrus, ketika pelayanan para rasul, ketika pelayanan para petobat-petobat baru yang telah bergabung dalam gereja mula-mula, itu adalah ketika mereka dipenuhkan, diurapi oleh Roh Kudus. Penuaian jiwa tidak akan terjadi, kesatuan hati tidak akan terjadi, tetapi hal itu akan terjadi ketika pelayananmu, pelayanan saya pribadi, pelayanan kelompok, pelayanan gereja lokal, pelayanan sebuah ministry, ketika pelayananmu akan diurapi dan telah diurapi oleh Roh Kudus, maka pelayanan inilah yang akan membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan logika kita. Kita tidak bisa mengandalkan pendidikan kita. Kita tidak bisa mengandalkan nama besar kita. Tetapi Tuhan mau cari pelayan-pelayan. Bapak mau cari
Roh Kudus mau cari pelayan-pelayan yang selalu berserah dan meminta pertolongan daripada kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Kita tahu bersama kegerakan yang akan terjadi di akhir zaman itu telah dijanjikan sejak para nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa satu waktu para anak-anak, remaja-remaja, teruna-teruna, mereka akan diurapi oleh Roh Kudus, mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka akan bernubuat. Inilah sesuatu yang luar biasa, bukan? Maka kita harus sadar, apapun yang kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau merindukan penuaian jiwa, engkau merindukan sebuah kesehatan dalam sebuah pelayanan, maka engkau minta urapan Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus akan mengurapi kita, akan menyertai pelayanan kita, akan mengurapi pelayanan kita, dan di sanalah mujizat akan terjadi. Ministry akan diberkati oleh Tuhan, gereja lokal akan diberkati oleh Tuhan, individu dalam sebuah ministry akan diberkati oleh Tuhan jika engkau minta pengurapan daripada Tuhan. Akhirnya, apa yang akan saya sampaikan pada saat ini, kiranya benar-benar kita hanya meminta tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan, kita hanya manusia biasa. Tidak punya nilai sama sekali kita di hadapannya. Tetapi yang membuat pelayanan kita berharga dan yang bernilai di hadapan Bapa, ketika pelayananmu, pelayanan yang disertai dan diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang bersama dengan kami, mari kita berdoa. Bapa, urapi kami, urapi pribadi kami, urapi kelompok, urapi gereja lokal, supaya apa yang kami lakukan akan membawa dampak yang luar biasa. Pengurapan Tuhan, sesuatu yang benar-benar kami butuhkan dalam pelayanan kami di akhir-akhir ini. Terima kasih Bapa, inilah pelayanan kami dan inilah doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.